Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari yang berbahagia ini. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari baru, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat 1 April 2022, tertulis dalam kitab Mazmur 146 ayat 8, demikian bunyinya. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan, baik itu karena penyakit, pergumulan persoalan hidup, atau apapun itu yang mendera kehidupan manusia yang bisa membuatnya masuk ke dalam keputusasaan. Apapun itu, pasti semuanya membuat hidup kita tertekan, jauh dari ketenangan dan kedamaian. Maka hari ini firman Tuhan mau meyakinkan kepada kita semua tentang siapa Tuhan, Allah yang kita sembah dan percayai di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Tuhan membuka mata orang-orang buta. Ini merupakan gambaran bahwa Tuhan Maha Kuasa yang mampu menyembuhkan setiap penyakit manusia. Kalau dikatakan Tuhan membuka mata orang-orang buta, itu artinya Tuhan membawa manusia yang buta hidup dalam kegelapan menjadi hidup dalam terang. Menjadikan manusia hidup dalam keterbebasan atas kegelapan yang melingkupi hidupnya. Tuhan mampu melakukan itu. Maka siapapun kita yang merasa bahwa hidup kita di dalam kegelapan oleh sebab apapun itu yang membuat kita tidak mampu melihat terang, tidak mampu hidup tenang, maka yakin Tuhan mampu melakukan itu. Lalu Dia juga mampu menegakkan orang yang tertunduk. Apa sebab orang tertunduk? Ada karena rasa malu, minder, rendah diri, atau merasa terpuruk, tidak ada harapan dalam hidupnya. Merasa sangat tertekan bahwa dia tidak punya harapan apa-apa lagi. Apapun yang menyebabkan kita tertunduk lusuh, Tuhan katakan hari ini Dia mampu menegakkan kita. Memberikan harapan akan hari esok yang cerah. Membuat kita semangat menjalani hidup ini. Tuhan juga mengasihi orang-orang benar. Jangan pernah takut dan mundur untuk melakukan yang benar walau tidak ada yang mendukungmu. Bahkan mungkin dirimu akan dibenci, dikucilkan, dijauhkan, tidak disukai oleh siapapun. Tapi ingatlah Tuhan tetap mengasihimu. Tidak ada kasih yang lebih berharga selain daripada kasih Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, benar-benar mau meyakinkan kita bahwa segala bentuk penderitaan hidup kita, segala bentuk yang membuat kita jauh dari kenyamanan, jauh dari ketenangan, semuanya hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita dari segala ketidaknyamanan itu. Maka yakinlah, hanya bergantung berharap pada Tuhan saja. Datang pada Yesus Kristus, bukan pada dunia ini. Yakinlah hidup kita akan tenteram, tenang dan bahagia sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang berat, sebab Dialah penolong kita yang setia. Yesaya 46 ayat 4 katakan,
Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah janji Tuhan bagi kita, bahwa Dia senantiasa akan menyelamatkan kita sampai masa akhir hayat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar senantiasa berharap dan bergantung hanya padamu saja. Apapun yang terjadi, Engkau adalah Allah yang setia menolong kami. Di tengah penderitaan kami, Engkau yang senantiasa menolong dan menyelamatkan kami. Maka tunjukkanlah Tuhan kasih setiamu kepada seluruh jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah karena penyakit di tubuhnya. Baik itu yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang mampu memulihkan mereka. Tuhan yang mampu menguatkan mereka di tengah-tengah pergumulan hidup mereka masing-masing. Tambahkan kebahagiaan bagi seluruh jemaat-Mu yang bersuka cita karena berulang tahun hari ini. Berapapun usia yang mereka, Tuhan berikan bagi mereka, tapi pakailah hidup mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Kuatkan Tuhan, hiburkan yang berduka, serta ingatkan untuk setiap yang bersuka cita karena kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan limpahkan, agar mereka senantiasa mengucap syukur kepadamu. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah sepanjang hari ini kami pertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dia menyediakan bagiku di sorga.